Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Pasti kembali lagi di kuliah online kalkulus untuk mata kuliah kalkulus di pertemuan kelima dari Unperba. Masih dalam ranah turunan ya. Jadi di sini kita mengulas sedikit tentang turunan yang kemarin hampir sebagian udah dijelaskan terkait tentang aturan turunan dan berbagai macam sifatnya. Berawal dari limit, kita udah belajar tentang limit. Dari limit ini kita akan mengetahui si slope kemiringan grafik atau suatu garis fungsi. Di sini kemiringannya juga bisa disebut dengan si tangan line dan disimbolkan dengan M. Jadi kalau kita punya titik di sini, misalkan titik lingkaran atau kurvanya lingkaran, terus kita ambil titik P dan kita tarik garis lurus, itu namanya tangen line atau slope kemiringan pada si kurva lingkaran ini. Nah, dengan rumusnya itu pakai rumus limit mendekati H mendekati 0, kemudian fx plus H min fx per H. Ini suatu rumus yang umum. Kemudian kalau turunan, definisi dari turunan itu merupakan limit dari suatu nilai mendekati 0 dari fungsinya plus H dikurangi fungsi itu sendiri dibagi dengan H. Nah, kalau kemarin udah disinggung sedikit tentang rules for finding derivatives, artinya menentukan suatu menyelesaikan persamaan turunan menggunakan suatu operator. Nah, di sini kalau kita punya suatu fungsi fx kemudian diturunkan menjadi fx. Kalau di sini bilangnya input, kemudian ada outputnya. Lah di sini ada namanya yang mengoperasikan suatu operator namanya. Bisa tulisnya dx, d besar terus subscript x. Karena satu dimensi berarti dia hanya bergantung pada satu x aja. Kalau misalkan diturunkan terhadap y berarti dy, d besar y. Kalau diturunkan terhadap z berarti dz. Atau simbolnya d dx, artinya suatu fungsinya diturunkan terhadap si x-nya. Contoh nih, ada fungsi fx sama dengan x pangkat 3 plus 7x. Terus dicari turunan, berarti dx fx, turunan dari si fungsi ini disimbolkan dx fx. Itu hasilnya f aksen x. Jadi kalau x pangkat 3 plus 7x diturunkan menjadi 3x kuadrat plus 7. Contohnya, ini pasti bisa ya. Udah, kalau kemarin saya menjelaskannya tuh langsung tanpa ada simbol. Jadi kalau ada x berarti diturunkan menjadi x 1. Kalau ada x kuadrat diturunkan menjadi 2x. Itu. Nah, di sini kalau ada contohnya 5x kuadrat plus 7x min 6. Kemudian diturunkan menjadi simbolnya di operatornya dx sama 5x kuadrat berarti diturunkan menjadi 10x. 7x diturunkan menjadi 7. Begitu. Ini hanya beda simbol aja, nanti banyak dijumpai atau di textbook ada dx fx, artinya turunan fx terhadap x gitu. Diketahui yang contoh nomor 2 ada gx sama dengan x, hx sama dengan 1 plus 2x, fx sama dengan gx kali hx sama dengan ini. Terus tentukan turunan fx, turunan terhadap x gx, turunan hx terhadap x semua. Dan buktikanlah bahwa dfx itu tidak sama dengan, ini simbol tidak sama dengan dx gx dikalikan dx hx. Nah, kita kerjakan satu persatu. Dx fx artinya turunan dari fx, bisa disimbolkan ddx fx itu sama dengan turunan dari x dikalikan 1 plus 2x sama dengan, tinggal dikalikan dulu ya, x plus 2x kuadrat. Jadi turunannya x itu 1, turunan 2x kuadrat itu 4x. Kemudian yang gx sama gx itu harganya x aja, berarti turunan dari dx itu sama dengan 1. Yang h sama turunan dari 1 plus 2x, turunan 1 kan 0, turunan 2x 2, jadi 2. Artinya fungsi d turunan dari fx itu tidak sama dengan turunan dari gx dikalikan hx. Buktinya turunan
dari fx itu hasilnya 1 plus 4x. Kemudian turunan dari perkalian gx dan hx itu sama dengan 2. Jadi 1 plus 4x itu tidak sama dengan 2. Next, kita aturan rantai. Kemarin udah dijelaskan, dari aturan rantai ini kita bisa menyelesaikan dua perkalian antara dua fungsi. 3x kuadrat min 5 dikalikan 2x pangkat 4 min x. Jadi turunan dari ini, atau simbolnya turunan terhadap x dari fungsi ini, maka gunakan aturan rantai. DUV sama dengan U aksen V plus UV aksen. Bisa dipelajari, berarti kalau ini berarti ini misalkan U, ini V. Ini ya. Warna merah. Ini U, ini V. Berarti U aksen, berarti dx 3x kuadrat min 5, ini U aksen diturunkan dikalikan V ditambah U, ini U, terus ini V aksen. Tinggal dijabarkan dapatnya kayak gini. Insyaallah bisa. Terus ada lagi contoh tentang turunan 3x min 5. Coba dikerjakan. Tentukan turun dari 3x min 5 per x kuadrat plus 7. Ini gunakan aturan ini juga, aturan turunan U aksen V min U V aksen. Jadi ini misalkan bilangnya ini U, ini V. Jadi U aksen berarti nomor 4 ya. Jawabannya dx dari turunan dari 3x min 5 dikalikan V berarti x kuadrat plus 7, kemudian plus U-nya itu 3x min 5, V aksennya berarti dx x kuadrat plus 7. Nah, tinggal diselesaikan. Turunan dari 3x min 5 berarti 3. Terus U-nya x kuadrat plus 7 ditambah 3x min 5, turunan dari x kuadrat berarti 2x. Nah, tinggal dikalikan 3x kuadrat plus 21 ditambah 6x kuadrat min 10x. Jadi 3x kuadrat plus 6x kuadrat min 10x plus 21 sama dengan 9x kuadrat min 10x plus 21. Itu yang apa? Ini kan U aksen V min ya? U V aksen, bukan plus, sorry. Ini bukan plus tapi min. Berarti 3x salah ya, 3x min 6x kuadrat berarti ini plus, berarti kan min 3x kuadrat plus 10x min plus 21. 3x kuadrat plus 10x plus 21. Ini kan baru yang U aksen V min U V aksen. Kan rumusnya dibagi dengan V kuadrat ya. Berarti min 3x kuadrat plus 10x plus 21 dibagi dengan V kuadratnya itu x kuadrat plus 7 kuadrat. Min 3x kuadrat plus 10x plus 21 dibagi dengan x pangkat 4 plus 14x kuadrat plus 49. Sepertinya kayak gini ya, kayak gini.
Terus nomor 5. Kalau nomor 5 itu jika diketahui fungsi y sama dengan 2 per x pangkat 4 plus 1 ditambah 3 per x, berarti dia mengerjakannya tuh satu-satu. Ini ngerjakan ini kan y sama dengan 2 per x pangkat 4 plus 1 ditambah 3 per x. Ditanya dx y, turunan y terhadap x, atau ddx dari y, atau ddx dari si fungsi ini. 2 per x pangkat 4 plus 1 plus 3 per x. Nah, cara pengerjaannya berarti kita kerjakan satu-satu. Berarti dx y sama dengan dx dari 2 per x pangkat 4 plus 1 ditambah turunan terhadap x dari 3 per x. Nah, ini ngerjakannya dengan u aksen v min u v aksen dibagi dengan v kuadrat. Ini juga u aksen v min u v aksen per v kuadrat. Nah, tinggal dijabarkan satu per satu. Gitu, silahkan dikerjakan sendiri. Kemudian lanjut ke turunan trigonometri, yaitu menyangkut dengan sin dan cos dan tangan. Masih sederhana, sin cos tan, nggak menyampai sekan, kosekan, atau kotangan gitu. Jadi kita tahu bahwa kalau turunan x atau simbolnya dx sin x itu merupakan cos x. Tapi gimana dapatnya itu menggunakan limit. Biasa rumusnya ada limit, ada turunan dari suatu fungsi, berarti dia dilimitkan mendekati 0 harga h-nya, kemudian si fungsinya ditambahkan h dikurangi fungsi itu sendiri dibagi dengan h. Sekian, dapat dari sini kita ada aturan sin cos. Kalau sin a plus x jadinya siko jum kosin, itu aturan dari SMA. Kalau sin a plus b jadi sin a cos b ditambah cos a sin b, itu aturannya. Nah, kemudian biasa dijabarkan sampai dengan di sini. Kita sederhanakan aja nih, sederhanakan saja. Kemudian setelah itu dimasukkan harga h-nya mendekati 0, dan dapatnya kalau sin x dikalikan ini, karena harganya 0, sin 0 itu sama dengan 0, jadi harganya 0, tinggal sisa cos x. Kemudian kalau untuk dx, misalkan nih ada suatu fungsi 3 sin x min 2 cos x, tentukan turunan dari si fungsi ini. Berarti di sini kita pisah kalau ada dua per penjumlahan atau pengurangan, berarti turunan dari sin x dikurangi turunan dari cos x. Biasa kan tiganya ini konstanta, jadi keluar diturunkan. Ini dx sin x artinya turunan sin x dikurangi 2 dikalikan turunan cos x. Turunan sin x itu cos x, turunan cos itu min sin x. Tinggal dijumlahkan, hasilnya 3 cos x plus 2 sin x. Kemudian ini ada contoh soal lagi tentang fungsi trigonometrinya. Nah ya, ada tentukan turunan dari x kuadrat sin x, gunakan aturannya. Berarti ini misalkan u, ini v aksen kayak gini. Misalkan nih jawabnya berarti turunan dari x kuadrat sin x. Nah, ini kita misalkan u, kemudian ini v. Berarti turunannya u aksen v plus u v aksen. Jadi u aksen turunan x kuadrat berarti 2x. Terus v-nya tetap sin x ditambah u-nya itu x kuadrat. V aksennya turunan sin x itu cos x. Jadi hasilnya 2x
sin X plus X kuadrat cos X. Nah, kayak gitu ya, gampang. Kemudian yang nomor 3, kita disuruh nyari turunan dari 1 plus sin X per cos X. Berarti ini pakai aturan U aksen V min U V aksen per V kuadrat. Bisa dikerjakan sendiri. Nah, di sini kita nge-review lagi tentang si aturan rantai. Contoh soalnya bisa dikerjakan banyak sih. Kalau aturan rantai itu biasa ya, pangkatnya yang di atas kemudian diturunkan, setelah itu pangkatnya dikurangi 1 dikalikan turunan dalam kurungnya. Contohnya ini 2x pangkat 2 min 4x plus 1 pangkat 60 diturunkan menjadi 60 nya turun ke sini ke depan, dikalikan yang dalam kurung, kemudian pangkatnya dikurangi 1 dikalikan turunan dalam kurungnya. 2x kuadrat itu turunnya 4x min 4x diturunkan menjadi 41. Begitu selanjutnya. Ini contohnya, tentukan turunan dari gx. Nilai gx itu 3 cos 3x, berarti 3 nya konstan keluar, terus turunan dari cos 3x berarti min sin 3x dikalikan turunan 3x nya 3, jadi hasilnya min 9 sin 3x. Nah, kalau dirumuskan berarti ketika ada fungsi y sama dengan f bergantung pada u, sedangkan u nya itu merupakan suatu fungsi, maka aturan rantainya dy per dx sama dengan dy per du dikalikan du per dx. Nah, contohnya nih, contoh jika y sama dengan 1 per 2x pangkat 5 min 7 pangkat 3, tentukan turunan dari y terhadap x. Jadi di sini kita misalkan u nya itu 2x pangkat 5 min 7, kemudian berarti dituliskan y nya sama dengan 1 per u pangkat 3, atau y nya sama dengan u pangkat min 3, ini naik ke atas. Lah, rumusnya kan dy per dx itu sama dengan dy per du dikalikan du per dx. Lah, dy per du nya berarti apa? Nih, kan y sama dengan u pangkat min 3, dy per du berarti berarti ini diturunkan, min 3 nya turun ke bawah, u nya pangkat min 3 min 1 jadinya min 4. Nah, ini dy per du sama dengan min 3 u pangkat min 4. Kemudian u nya kan 2x pangkat 5 min 7, terus diturunkan terhadap x jadinya 10x pangkat 4. Terus langsung dimasukkan ke sini. Ini dy terus ini du, tinggal dikalikan hasilnya segini. Gitu. Contoh lagi. Wait a minute. Coba ya. Kalau ini soalnya tentukan turunan terhadap t dari fungsi t pangkat 3 min 2t plus 1 per t pangkat 4 plus 3. Ini pangkatnya pangkat 13. Gimana? Jadi sama ya. Berarti 13 nya turun dulu. Ini misal berarti turunannya itu ddx dari si fungsi t pangkat 3 min 2t plus 1 per t pangkat 4 plus 3, ini dalam kurung pangkat 13. Berarti 13 nya turun dikalikan dalam turunannya yang dalam kurung tetap 3 t pangkat 3 min 2t plus 1 per t pangkat 4 plus 3, ini kurung pangkatnya jadi min 1 dikalikan turunan dalam kurungnya, berarti turunan t pangkat 3 min 2t plus 1 per t pangkat 4 plus 3. Nah, di sini berarti hasilnya 13 ini dalam kurung t pangkat 3 min 2t plus 1 per t pangkat 4 plus 3, pangkatnya 12. Tinggal hitungnya dulu. Kita hitung dulu dt dari t pangkat 3 min 2t plus 1 per
T pangkat 4 plus 3. Ini biasa ya pakai aturan U aksen V min U V aksen per V kuadrat. Misalkan ininya V, ini U, berarti U aksen turunan dari U nya 3T kuadrat min 2 dikalikan V nya itu T pangkat 4 plus 3 min U nya itu T pangkat 3 min 2T plus 1 dikalikan V aksennya 4T pangkat 3, terus dibagi dengan V kuadrat, berarti T pangkat 4 plus 3 dikuadratkan. Jadinya tinggal dikali dulu nih, panjang banget, panjang bet, dan seterusnya coba dihitung ntar hasilnya 13, hasil akhirnya dihitung, kemudian ditaruh di sini. Jadi coba dihitung, hasilnya adalah 13 T pangkat 3 min 2T plus 1 per T pangkat 4 plus 3, ini pangkatnya 12, terus dikalikan min T pangkat 6 plus 6T pangkat 4 min 4T pangkat 3 plus 9T pangkat 2 min 6 per T pangkat 4 plus 3 dikuadratkan. Nah, itu hasilnya. Kemudian contoh nomor telu diketahui nih, Y sama dengan sin 2X, kemudian dicari tentukan dx, turunan Y terhadap X, berarti dx dari si Y dx dari sin 2x sama dengan turunan sin, berarti kan cos ya, cos 2x, ini kurung kan, terus dikalikan turunan 2x nya, berarti 2, jadi sama dengan 2 cos 2x. Ini. Kemudian nomor 4, contoh lagi, contoh ya, dikerjakan, coba. Diketahui ada suatu fungsi ini f bergantung pada y sama dengan y sin y kuadrat. Tentukan dy terhadap fungsi y ini. Jangan bingung diganti y, biasanya x, fungsinya x. Nah, ini sama, coba dikerjakan. Kemudian nomor 5, tentukan dx dari turunan dari ini 1 min x, ini ada kuadratnya, ini pangkat 3 per 1 plus x. Wah, panjang banget. Next, nomor 6, tentukan turunan dari x, ini 1 per 2x min 1 pangkat 3. That's all. Masih ada waktu lagi nggak? Ini kalau kuliah online susah ininya. Nggak bisa nunjuk-nunjuk satu orang ya. Kalau ini kan bisa maju buat latihan. Jadi kalian lebih aktif. Kalau online itu kita nggak bisa mengontrol. Kecuali kalau pakai Zoom. Kalau pakai Zoom pun aku yakin kalian bisa. Itu segitu dulu, mungkin dilanjutkan kalau pertemuannya offline. Nanti kita akan belajar tentang high order derivative, turunan tingkat tinggi high order derivative. Oke.
Oke, I'll catch you guys in the next video insyaallah. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian untuk selanjutnya ada turunan tingkat tinggi, kemudian turunan diferensial implisit, sama aplikasi untuk turunannya. Insyaallah ya. Semoga sampai, ini kan pertemuan 5, ada 2 pertemuan lagi sebelum UTS. Oke, thank you, bye bye.